Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu saham yang hari Jumat kemarin bergerak ARB dan laba bersihnya menurun di semester 1 ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Sido. Saham Sido hari Jumat kemarin ditutup ARB turun 6% lebih ke angka 905. Bisa kita lihat di grafik, pada sebelumnya Sido masih kuat berada di atas garis EMA 50. Beberapa kali menyentuh garis EMA 50, Sido masih bisa bertahan, tapi hari Jumat kemarin langsung turun ARB dan berada di bawah garis EMA 150. Jadi penurunan ini membuat Sido berada dekat dengan support berikutnya di sekitar harga 900. Dan secara tren sudah mulai bergerak downtrend kembali, dan garis MACD saat ini juga mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat pada saat hari Jumat kemarin juga keluar berita bahwa memang laba Sido merosot 11% lebih. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan tajam hari Jumat kemarin ada distribusi besar. Asing juga terlihat melakukan distribusi setelah 1 minggu terakhir ini melakukan akumulasi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat 1 bulan terakhir ini asing masih terus distribusi saham Sido. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Sido masih ada potensi untuk turun menuju harga 900 atau menuju support terdekat saat ini. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya masih bisa pantau saham Sido. Karena penurunan ARB ini dan saat ini berada dekat dengan harga 900 yang merupakan support pada bulan April dan bulan Mei kemarin. Sebelumnya Sido sempat turun menyentuh harga 900 dan masih bisa bertahan dan rebound. Sehingga ini support yang lumayan kuat sehingga bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Jadi bisa coba spekulatif buy apabila minggu depan Sido masih bisa bertahan di harga 900. Dengan target take profit itu di sekitar harga 930 sampai 945 atau di garis EMA 150-nya. Dan ingat, selama Sido gagal naik kembali di atas garis EMA 150, trennya masih belum membaik sehingga masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Dan sebaiknya jangan entry apabila Sido gagal bertahan di harga 900. Apabila gagal bertahan di atas harga 900, Sido akan lanjut downtrendnya dan berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar harga 865 sampai 860. Jadi untuk Sido bisa kita lihat saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Walaupun memang belum terkonfirmasi break dari garis EMA 150. Tapi kita sudah harus hati-hati karena mulai ada distribusi besar. Berikutnya saya akan coba analisa saham JPFA. JPFA juga hari Jumat kemarin turun 4% lebih ke harga 1445. Dan secara tren jika kita lihat, JPFA saat ini terkonfirmasi belum berhasil break garis EMA 150. Bisa kita perhatikan di sini, beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150, JPFA selalu gagal break. Sebelumnya juga di bulan Juli sempat berusaha break, gagal break, turun kembali di bawah garis EMA 50. Dan hari Jumat kemarin pun ternyata masih turun di bawah garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1485. Nah, selalu saya jelaskan, apabila sebuah saham mulai bergerak naik dari downtrendnya tapi masih belum berhasil break garis EMA 150, hati-hati secara tren itu belum terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi walaupun berhasil break garis EMA 50 tapi berusaha break garis EMA 150 masih gagal break, kita tetap harus hati-hati. Di sini juga bisa kita lihat pada bulan Maret JPFA mencoba untuk break garis EMA 50, berhasil break, mencoba break garis EMA 100, 150 gagal break. Bisa kita lihat setelah gagal break malah lanjut turun ke 1350. Jadi secara tren JPFA saat ini memang belum bagus. Tapi saat ini untuk tren jangka menengah memang sudah tidak bergerak downtrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak turun kembali. Dan untuk JPFA bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin pun ada distribusi. Asing juga terus distribusi 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk JPFA juga hati-hati, menurut saya masih ada potensi untuk turun menuju harga 1400. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1350 sampai 1400. Jadi entry apabila JPFA masih bisa bertahan di sekitar target harga ini.
daripada paksain untuk kembali membeli apabila ternyata hari Senin depan JPFA kembali bangkit. Tapi selama masih gagal break garis EMA 150, JPFA saya lihat masih ada potensi untuk bergerak turun. Berikutnya saya akan coba analisa saham ACE. ACE bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 0,71% ke harga 710. Dan secara tren jika kita lihat untuk tren jangka menengah ACE saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya berada di atas harga 1100, saat ini terus bergerak turun dan sudah turun di bawah support di harga 720. Jadi di bulan pertengahan Juni sampai Juli ACE selalu bisa bertahan di support 720. Tapi 1 minggu terakhir ini bisa kita perhatikan ACE sudah turun di bawah 720. Dan terlihat saat ini memang masih bertahan di atas harga 700. Tapi secara tren sudah mulai melemah kembali. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak naik. Untuk ACE juga bisa kita perhatikan kenaikan hari Jumat kemarin ada distribusi, tapi asing 2 hari terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi. Tapi akumulasi ini masih kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk ACE menurut saya masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Paling aman adalah tunggu ACE berhasil naik kembali di atas harga 720. Jadi selama masih belum berhasil naik di atas harga 720, sebaiknya jangan entry dulu. Walaupun masih kuat di harga 700. Karena jarak 700 dan 720 lumayan sempit, hati-hati apabila ternyata gagal break 720, ACE masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi paling aman apabila mau entry, lihat apakah ACE berhasil naik kembali di harga 720. Apabila berhasil naik kembali, maka ACE berpotensi untuk mulai sideways lagi dan naik menuju target terdekat di 780 sampai harga 800. Jadi bisa dimanfaatkan untuk swing trade. Karena sebelumnya bisa kita lihat ACE ke harga 720 berhasil rebound, menyentuh harga 800 gagal break, turun kembali ke 720 masih bisa rebound dan gagal break kembali. Sehingga karena saat ini masih ada potensi untuk sideways, bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Tapi tetap harus waspada karena secara tren jangka menengah ACE trennya masih bergerak sangat downtrend dan belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi hanya manfaatkan untuk trading jangka pendek apabila teman-teman memang mau entry. Dan berikutnya saya akan analisa saham UNTR. UNTR bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke harga 32.300 dan sempat naik mengetes resisten di harga 33.000. Bisa kita perhatikan harga 33.000 merupakan resisten kuat untuk saham UNTR karena sebelumnya di bulan Juni sempat mencoba break, gagal break dan malah turun ke garis EMA 150. Setelah menyentuh garis EMA 150 bisa kita lihat UNTR berhasil bangkit dan saat ini kembali mencoba break harga resisten 33.000. Tapi tetap harus hati-hati walaupun naik 3% lebih, candlenya candle merah. Karena pada saat opening terbentuk gap up yang lumayan jauh. Dan malah pada saat penutupan ditutup di bawah harga openingnya sehingga terbentuknya candle merah. Dan garis MACD jika kita perhatikan memang saat ini masih terus bergerak naik. Dan secara tren pun UNTR saat ini masih bagus trennya karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga masih terus akumulasi. Dan hari Jumat kemarin asing masuk dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya UNTR masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun ternyata minggu depan gagal break harga 33.000, menurut saya UNTR masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 29.375. Atau teman-teman mau jadikan harga 30.000 untuk trading stop juga masih oke. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena saat ini sudah dekat dengan harga 33.000, apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin. Jangan sampai teman-teman entry itu sudah di harga pucuk. Tapi potensi untuk break harga 33.000 ini menurut saya masih sangat besar karena masih ada akumulasi besar dan secara tren pun UNTR saat ini trennya masih bergerak naik. Jadi saya lihat apabila berhasil break masih ada potensi ke 34.500 sampai harga 35.000. Karena secara tren UNTR saat ini trennya masih bergerak uptrend dan masih ada akumulasi besar. Sehingga untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah, hold saja selama garis uptrendnya belum patah.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.